صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي غصاه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مسلم يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي قنا بالسعادة يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim ulama telah memberikan kita keringanan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya diberikan tugas untuk membacakan doa arwah dan membacakan manaqib daripada seorang waliullah, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Karim As-Saman Al-Madani. Jadi pada hari ini kita ada
semacam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang wali, apalagi menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para wali-wali, pimpinannya para nabi-nabi dan rasul. Dan jadi mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kenapa Nabi itu yang diperingati maulidnya, hari lahirnya? Seorang aulia atau seorang guru atau seorang salihin yang diperingati hari wafatnya? Kita tidak pernah mendengar peringatan maulid seorang wali yang telah meninggal dunia, tidak pernah. Atau memperingati haul Nabi, rasanya tidak pernah. Jadi yang diperingati itu kalaunya Nabi maulid, kalaunya seorang guru atau seorang syekh hari wafatnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum lahir ke dunia, jauh sebelum Rasulullah lahir, sudah orang-orang dahulu itu sudah tahu, sudah tahu bahwa nanti akan dilahirkan seorang nabi yang terakhir. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dahulu, zaman dahulu, jauh sebelum Rasulullah lahir sudah tahu bahwa bakal akan dilahirkannya seorang nabi. Cuma karena orang Yahudi, orang Nasrani dahulu itu dan sampai sekarang gengsinya tinggi, maka mereka tidak menerima dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka berharap yang jadi nabi terakhir, yang jadi rasul terakhir itu dari bangsa mereka, bangsa orang-orang Yahudi. Ternyata yang lahir bangsanya dari Arab, bangsa Quraisy. Kalau ciri-ciri kenabian sudah ada tertulis di dalam Taurat dan Injil. Cuma Taurat dan Injil yang asli, yang dahulu, yang bukan sekarang. Kalau sekarang kan dirubah-rubah sudah. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah makanya yang diperingati adalah maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunggu-tunggu, sudah ditunggu-tunggu. Karena kelahiran Rasulullah itu adalah merupakan rahmat bagi sekalian alam. Nah nanti insya Allah akan dikupas oleh Ustaz kita, Ustaz Rahman juga, masalah kelahiran Rasulullah SAW. Dan seorang wali atau seorang guru yang diperingati hari wafatnya. Kenapa? Karena seorang guru atau seorang syekh itu tidak maksum. Kalau Nabi itu maksum, dipelihara mulai lahir sampai wafat tidak pernah melakukan dosa. Tapi kalau seorang guru, seorang manusia, pasti sedikit banyaknya ada melakukan kesalahan. Maka yang dilihat di ujung umur beliau, di akhir hayat beliau, makanya diperingati hari wafatnya. Seorang guru itu mengaji dulu, mengaji mulai dasar sampai menjadi orang alim, sampai punya pondok pesantren, wafat meninggal dunia, husnul khatimah, nah baru diperingati hari wafatnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedikit saya akan membacakan salah seorang daripada wali Allah yang bernama Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau adalah seorang mursyid, seorang guru yang berada di Madinatul Rasul, dikubur di kota Madinah, lahir di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Kalau di Indonesia, murid-murid beliau itu yang terkenal ada 4 orang. Pertama Syekh Al-Sad Al-Banjari, yang kedua Abdul Samad Alif Palimbangi, orang Palembang, yang ketiga orang Betawi, saya lupa namanya, yang keempat Abdullah Al-Bugis. Nah, itu berempat itu dinamakan 4 serangkai. Nah, jadi Abdul Wahab Bugis ini kawin dengan anaknya Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Kuburnya ada di Banjar. Abdul Wahab orang Bugis. Jadi masih ada hubungan orang Banjar dengan orang Bugis. Masih ada hubungan. Nah, jadi anak pertama daripada Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari itu dikawinkan dengan sahabatnya Abdul Wahab waktu sama-sama mengaji di kota Madinah. Jadi anak Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari ini berada di Banjar, di Indonesia. Sedangkan yang 4 tadi mengaji di Mekah, dikawinkan tanpa melihat orangnya. Cuma sudah tahu, dikira-kira kan, oh ini umur anakku sudah sekian ya kan, sudah sekian belas tahun ini. Nah, dinikahkan dengan Abdul Wahab Al-Bugis tadi. Habis pulang dari kota Madinah, baru berkumpul dengan istrinya tadi. Nah, itu. Jadi Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau adalah sangat cinta kepada orang yang thalibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani ini sangat mencintai kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan, kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadikanlah dirimu itu orang alim, aw muta'alliman, atau orang yang belajar, aw sami'an, atau orang yang mendengarkan, aw muhibban, atau orang yang cinta kepada yang orang alim tadi, atau orang yang menuntut ilmu tadi. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang alim, tidak bisa belajar ilmu, tidak bisa mendengarkan ilmu pengajian, minimal kita mencintai kepada orang-orang yang alim. Mencintai itu banyak caranya, misalnya membantu kepada orang yang alim, membantu pesantren, misalnya menyumbang untuk pondok pesantren. Nah, itu tanda mencintai orang yang alim. Kemudian lagi beliau sangat menghormati kepada kedua orang tuanya. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani tadi sangat memuliakan kepada kedua orang tuanya, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya.
Diceritakan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah. Jadi Alqamah ini tidak pernah absen sholat berjamaah di belakang Rasulullah, tidak pernah absen belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari akhir daripada umurnya, ketika rohnya mau dicabut oleh malaikat, Alqamah tidak bisa membaca lafaz la ilaha illallah, tidak bisa membaca la ilaha illallah. Padahal Alqamah ini orangnya tidak pernah absen, tidak pernah ketinggalan berjamaah salat di belakang Rasulullah. Kemudian datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat Alqamah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam heran, kenapa kok Alqamah ini sahabatku tidak pernah absen sholat di belakangku, tidak pernah ketinggalan pengajian. Kenapa di akhir-akhir hayatnya tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah? Bingung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya Rasulullah para sahabat-sahabatnya, kemudian dipanggilnya ibunya Alqamah tadi. Kemudian ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa anak ibu ini tidak bisa membaca la ilaha illallah? Kata ibunya, Alqamah ini, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang harmonis dengan saya. Sampai hari ini luka di dalam hati saya ini masih ada. Waktu itu kata ibunya Alqamah, dia pernah memberikan korma. Jadi korma itu dua bungkus korma itu, yang satunya dari kota Madinah, kormanya lebih bagus, lebih bagus. Yang satunya korma dari Madinah, satu bungkusnya lebih kurang enak, lebih keras kormanya. Jadi yang enak tadi dari Madinah tadi dikasihkannya sama istrinya, sedangkan korma yang dari Makkah tadi dikasihkannya sama saya, di hadapan saya lagi. Jadi perasaan saya itu agak jengkel gitu kan. Berarti Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya ketimbang saya. Kalau saya tadi tidak melihat, kata ibunya, tidak apa-apa, ini masalahnya saya melihat korma yang bagus dikasihkan sama istrinya, sedangkan korma yang kurang bagus dikasihkannya sama saya. Nah, mungkin dengan kejengkelan itu, makanya Alqamah tidak bisa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika mau nyawanya dicabut oleh malaikat. Kemudian kata Rasulullah, tolong maafkan aja wahai ibu. Kalau tidak mau memaafkan, kami kumpulkan kayu aja, kami mau bakar aja Alqamah ini. Kemudian dikumpulkan Rasulullah SAW kayu-kayu. Setelah terkumpul, Alqamah ini mau dibakar. Kemudian barulah timbul rasa keibuan ibunya Alqamah tadi. Wahai Rasulullah SAW, jangan kau bakar anakku. Saya sudah memaafkan, saya sudah ridha dengan Alqamah. Nah, barulah Alqamah bisa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Alqamah, Pak, Ibu, sahabat Rasulullah, tidak pernah absen, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di belakang Rasulullah, tidak pernah ketinggalan pengajiannya Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rusul afa imma ta'aw qutilam qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul sebelum telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakafkan atau saya sumbangkan 1 juta 1 bulan. Itu pertama. Karena saya dengan almarhum itu saya mau sedikit mencontoh dia. Jadi imamnya itu Pak, kami ada juga saya di sini mungkin belum tahu yang guru ngaji kita itu tajwid, kami yang suruh ke sini. Yaitu digaji dari ADK 1 bulan 1 juta. Yang sering mengaji memberikan belajar pengajian di masjid. Itu adalah program Pak Bupati, kami yang memprogramkan juga di kecamatan. Jadi gajinya tiap desa itu 1 juta di sini, Kasai 1 juta Sumanting, 1 juta di Tanjung Batu, Batu Umbuk dan Ponderawan. Kemudian kami mengharapkan santri kita nanti itu sistem pendidikannya tolong agak dilihat, agak dipermodelan sedikit. Tadi kan disampaikan tadi pimpinan pesantren, jangan ya kita belajar ngaji. Mungkin ada pengetahuan umum lain. Karena Pamuarang itu menggaji imam 2 masjid, yaitu masjid yang di Milono, musola di Milono dengan masjid Al-Ihtiyat. Itu 1 bulan 5 juta. Jadi almarhum itu menyumbangkan memberi gaji honor imam itu 2, jadi 10 juta. Itu dilanjutkan mungkin adalah keluarganya. Jadi memang Pak kalau majunya itu Pak, kalau kita ini panti asuhan, kalau pegawai itu banyak mau. Yang paling susah ini dicari adalah ustaz atau imam atau bilal.
kalau sudah meninggal imam kita ini sudah ada yang ganti. Kalau Pak Kepala Desa besok tidak ada, habis masa jabatan banyak melamar. Tapi kalau imam atau pegawai 9 ya, iya 9 itu stasiun. Pegawai 9 itu tidak ada yang mau. Tapi insya Allah bupati kita sudah memberikan honor atau bantuan ala sekedar untuk dia mengganti itu biaya hidup kita. Itu ada panitia apa namanya Pak yang memandikan mayat, Pak Duki Paya itu sudah dibantu ada, tapi sekedar dia nggak mungkin masih kurang. Jadi saya minta Pak, karena kalau pegawai kantor banyak mau, kepala desa banyak mau, aparat desa banyak, tetapi imam dengan Pak pengurus masjid itu jarang mau. Apa sebabnya? Nggak tahu dia. Mudah-mudahan panti asuhan atau ini pesantren asal dia bisa mengkaderkan, baik dari anak-anak kita perempuan, anak-anak kita dari laki-laki. Karena apa Pak? Memegang orang mayat aja susah atau takut. Nah ini kesempatan kita ini. Di antara ibu-ibu ini kalau ada keluarga kita meninggal tidak ada yang pegang, apalagi kalau ada kecelakaan, tidak berani. Nah ini yang dipikirkan Bapak kita dulu, kongres kita ini, itu dikasih sekedar untuk orang yang memandikan diberilah. Jangan pegawai semua yang dapat. Begitu juga yang bapak-bapak imamnya sudah meninggal apa udah diganti. Pak siapa Pak Jum bisa dulu untuk Haji Almarhum. Jadi itu Pak, kalau yang pegawai seperti saya ini bulan 4 tanggal 1 saya udah maju langsung diganti. Tetapi kalau imam susahnya, atau seperti tadi Ustaz tadi yang berdiri di sini susah itu. Untung dia mau berdiri di sini. Makanya tadi saya diajak, saya ditantang tadi tuh Pak. Mudah-mudahan saya bisa juga. Susah Pak menjadi anak kita yang kecil-kecil ini. Susah. Sudah di Bapak ada tambahan sih waktunya. Kalau disuruh mengaji dikasih lagi sarung yang tua-tua. Coba dikasihkan baju. Tadi yang berlaku ini belikan yang baru sekali setahun lah. Jadi ini bu ya, apalagi ibu banyak. Kalau maulid kita ini kalau di kampung kan banyak lumayan ada telur warna-warni. Kalau sompolnya ada kandungnya, ada belis banyak macamnya lah. Tapi anak-anak kita yang tadi mengaji ini diperhatikan, yang tadi pidato, yang belagu, itu pakaiannya harus baru. Jadi kita ini harus perhatikan. Jadi mungkin Pak, saya ingat Pak ya, diingatkan suratnya dulu tanda ini statusnya. Karena almarhum sudah wakafkan, mana sudah wakafnya? Itu Pak, tidak ada. Kalau di pemerintah bikin proposal minta bantuan, kalau tidak ada surat wakafnya tidak bisa. Nah sesudah itu Pak bikin proposal gambar. Ini musala, ini sekolah, ini kantor, misalkan. Jadi tahu salah seperti Asrawa atau Hidayatullah dekat-dekatnya lah supaya bisa kita ini. Saya syukurlah jauh-jauhnya saya di kampusnya di sini ada saja. Apalagi ada bapak ini guru bahasa Arab anak saya. Jadi kami mohon Pak pengurus ini dibantu Pak. Pak anak siap dibantu Pak. Surat-suratnya saya siap tanda tangani suratnya. Jadi kalau di surat, kalau masalah GPS-nya apa besok atau lusa saya suruh perintahkan ke sini mengukur dia. Ya, ukur yang mana diwakafkan almarhum, yang mana pribadi dipisahkan. Jadi untuk sebelumnya Pak, kita ini kan namanya kita akan datang, apakah itu masih tetap itu? Kita kan merubah-rubah anak cucu kita nanti. Nah itu kan, kalau ada surat kita pegang ya, nah ini. Jadi itulah Pak, saya ingin sampaikan. Insyaallah bapak-bapak ibu ini kalau nanti dikembangkan ini dibantu lah Pak. Dibantu Pak. Kalau SD itu sudah dibantu negara, tapi ini kita ini milik kita ini.
Ini Pak, ke akhirat kita nanti. Ini Pak, tidak ada. Saya setuju apa yang disampaikan tadi panitia. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Ketua BPK, yang kami hormati pimpinan pesantren Asadiyah, yang kami hormati Bapak Ustadz dari Tanjung Redep, yang kami hormati para sesepuh almarhum, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam satu rangkaian acara yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya di sini tidak berpanjang lebar, mengingat juga apa yang disampaikan tadi pimpinan pesantren. Betul kata Pak Camat. Jadi begini Pak Camat, jadi di antara sini kan sudah ada BPK, ada juga teman-teman dari perangkap desa. Itu kami punya dana pihak ketiga Pak. Mudah-mudahan juga yang sudah dibantu oleh pemerintah, juga mengerti. Karena kita ada yang namanya pembinaan dari PT Puji. Dan kedua, Pak Camat, artinya kita juga dapat uang dari pihak ketiga Pak. Ada namanya kompensasi masyarakat. Sedangkan dibagi itu hanya bencana yang datang Pak. Kadang ya itu tidak sesuai. Jumlahnya besar tetapi yang sampai kepada masyarakat kita itu kecil. Karena mana masyarakat kita banyak Pak. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa dikoordinasikan, didudukan bersama pimpinan pesantren dengan tokoh-tokoh agama, terus BPK, Bapak Camat selaku pembina kami dapat artinya membantu kami dalam hal itu. Kami betul Pak, jujur kami dari pemerintah kampung sangat-sangat mendukung, apalagi ini program agama Pak, membina masyarakat kita, anak-anak kita, anak yang ke depan. Bila anaknya baik, insya Allah Pak, artinya masyarakat kita maju dan juga masyarakat kita aman Pak. Jadi itu kepada pimpinan pesantren, kami juga dekat sama almarhum, artinya selalu sharing sama kami. Jadi dalam hal ini sudah terbuka karena kami beliau Bapak Camat sudah menyampaikan dan Ketua BPK juga mendengarkan dengan tokoh-tokoh lain. Artinya itu semua ada jalan Pak, apabila itu dikoordinasikan secara baik. Jadi Bapak hadirin yang kami hormati, kami sekali lagi sangat merespon hal itu. Mudah-mudahan juga itu tadi dinas pendidikan terkait yang katanya Pak Camat sudah mendapat pembinaan dari pemerintah, mau mengerti, dialihkanlah kepada pimpinan ini, pesantren ini. Cukup rasanya Pak dari kami mewakili kepala kampung selaku pemerintah kampung. Kepada panitia Maulid juga kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya telah mengundang kami untuk hadir di sini. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahanda kita Bapak Rahman Doka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Camat Pulau Derawan, beliau adalah sahabat saya juga. Yang kami hormati Ustaz yang telah memimpin doa, itu sahabat saya juga dari kami hidup. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah dan seluruh pengurus Ustaz dan Ustazah, pimpinannya Al-Ustaz Akmal. Ini sahabat saya juga yang cukup gigih untuk berjuang di fase ini, terutama dalam pendidikan agama anak-anak kita. Alhamdulillah. Yang kami hormati para ustadz, tokoh-tokoh agama yang kami muliakan, Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili beliau, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta anak-anak yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka mendorong. Hadirin sekalian, kadang-kadang ada orang mengalami masalah, pusing sendiri di rumah, akhirnya jadi lahir banyak penyakit, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Rata-rata yang kita perhatikan orang-orang yang bunuh diri di berita-berita itu orangnya tertutup, tidak mau silaturahim, tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia mengalami masalah, tidak bisa dia menceritakan keluh kesahnya kepada saudara-saudaranya. Kalau kita ketemu seperti ini, mungkin tadinya ada masalah di rumah, setelah acara maulid ini pulang ke rumah jadi damai kembali dengan keluarga kita. Alhamdulillah. Hadirin berbahagia, kehidupan begitu saja. Apa sih yang kita cari di dalam kehidupan ini? Itu ketenangan. Buat apa banyak harta bapak-bapak ibu-ibu itu kalau kita tidak tenang kehidupan? Hadirin berbahagia, hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Anak kita tadi sudah menceritakan bagaimana kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Diceritakan tadi bahwa kenapa disebut tahun gajah? Pada waktu itu tahun itu belum ada angkanya. Jadi dulu tahun itu tidak pakai angka, Pak. Tapi diberi nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Jadi pada tahun itu ada seorang raja dari Yaman merasa iri, cemburu melihat Ka'bah, kota Mekah selalu dikunjungi orang, ramai dikunjungi orang, sehingga ekonominya, masyarakatnya di Mekah itu menjadi maju, meningkat. Ya, kalau sekarang ini pariwisata, Pak, ya.
Ya, ini Derawan, Kecamatan Derawan, pariwisata, tempatnya orang berkunjung, ya. Nah, ini cemburu Raja Abraha ini, sehingga apa yang dilakukan? Dia kerahkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia bawa pasukannya dengan mengendarai gajah. Gajah ini sudah simbol binatang yang paling besar, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Kata Abdul Muttalib, Ka'bah itu ada penjagaannya, benar. Ada penjagaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendatangkan burung ababil seperti diceritakan dalam surah Al-Fil, seperti diceritakan oleh anak kita tadi, dilempari dengan batu-batu dari neraka, sehingga tentara itu beserta gajah-gajahnya itu tewas semua, berlubang-lubang karena kena batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ini. Ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa kalau kita mau berhasil, jangan kita mengorbankan orang lain. Kalau kita mau maju, jangan kita menyingkirkan orang lain, tetapi kita maju, tingkatkan kualitas kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kalau kita mau maju, sehingga dengan sendirinya kita akan meningkat tanpa harus menyingkirkan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi Nabi kita lahir pada tahun Gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Pada umur 6 tahun, ya kita sebelum umur 6 tahun ini dibawalah untuk disusui oleh perempuan pedesaan, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini awalnya tidak mau menerima bayi Muhammad ini. Kenapa? Karena dia seorang yatim yang tidak ada bapaknya, sehingga dia pikir bahwa kemungkinan dia tidak bisa memberikan upah yang maksimal. Tetapi apa yang terjadi setelah Muhammad ini disusui oleh Khadijah, dibawa ke kampung, ternyata kampungnya itu menjadi subur, menjadi makmur kampung itu. Maka senanglah Halimatus Sa'diyah ini dengan menyusui Nabi Muhammad SAW, belum jadi nabi ya. Ini satu perumpamaan bahwa kalau sesuatu yang mulia yang kita pelihara di suatu kampung itu, maka insya Allah akan berberkah kampung itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri itu, suatu kampung itu beriman dan bertakwa semua, maka akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, dengan adanya madrasah kita di Kasa ini, pesantren kita di Kasa ini, kita harapkan pada suatu saat nanti kampung Kasa ini akan berberkah. Berberkah, Pak. Tapi kalau sebaliknya kita ingkar, kita tidak mau beriman, pembangunan fisik saja kita jalankan terus, meningkat terus pembangunan fisik, maka jangan heran kalau terjadi bencana di mana-mana. Kita masih ingat saudara-saudara kita di Palu, di Sulawesi Tengah. Bagus-bagus rumahnya, Pak. Dalam waktu sekejap habis. Kalau Allah berkehendak. Kenapa? Karena kemungkinan di situ ada kemaksiatan. Kemaksiatan yang tidak ditegur oleh orang-orang yang berilmu, oleh orang-orang yang beriman. Ada
tokoh agamanya mungkin, tetapi tidak sempat mencegah kemungkaran di sana sehingga didatangkanlah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dengar ada kabar LGBT. LGBT itu ya. L-nya itu apa? Ya. Lesbian ya. Lesbian ya. G-nya itu gay. B-nya itu apa B-nya Pak? Biseksual. T-nya itu transgender. Intinya bahwa ada laki-laki yang mau menjadi perempuan, ada juga sebaliknya perempuan yang mau jadi laki-laki, ada juga perempuan yang suka samanya perempuan, ada laki-laki yang suka samanya laki-laki. Tidak tahu kebetulan singkatan itu kok sama. L itu longsor, G-nya itu gempa, B-nya itu banjir, T-nya itu tsunami. Terjadi semua itu dalam satu tempat itu. Jadi LGBT itu longsor, G-nya itu gempa, B-nya itu banjir, T-nya itu tsunami, karena tsunami itu ada T-nya di depan itu. Saya tidak tahu kenapa itu pas. Kenapa bisa pas singkatan itu? Jangan-jangan memang disebabkan oleh kelalaian kita, pembinaan anak kita. Jadi sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tidak sama dulu. Kalau dulu anak kita laki-laki, datang temannya laki-laki membonceng, aman aja kita, aman perasaan. Ada anak-anak kita perempuan, datang temannya naik motor mengambil dia membonceng, aman aja perasaan kita. Tapi sekarang hari ini anak kita laki-laki dijemput oleh sesamanya laki-laki, masih ragu-ragu kita, jangan-jangan. Perempuan juga begitu. Perempuan dijemput oleh perempuan, masih was-was kita, Pak. Jangan-jangan lesbian temannya itu. Ya. Karena pengaruh teknologi informasi. Jadi kalau kita tidak menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita dari sekarang, maka berbahaya ke depannya. Hadirin berbahagia. Kemudian singkat cerita, kisah pada umur 6 tahun, ibunya Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan pelayannya yang namanya Ummu Aiman membawa Muhammad kecil ini untuk menziarahi makam ayahnya di Madinah. Setelah pulang dari Madinah, di perjalanan di sebuah kampung namanya Abwa, ibunya meninggal. Ibunya meninggal di Abwa setelah pulang dari menziarahi makam ayahnya di Madinah. Dan Nabi kita Muhammad SAW kemudian dibawa atau digendong oleh Ummu Aiman. Oleh karena itu Ummu Aiman ini sangat dihormati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita menggelarinya dengan ibunya yang kedua, karena dialah yang banyak memelihara Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita SAW sangat menghormati ibunya. Bahkan ibunya yang kedua, Ummu Aiman ini begitu dihormati oleh Nabi. Ini menjadi teladan bagi kita sekalian. Bagaimana anak-anak kita ini supaya bisa menghormati kita. Mendidik anak-anak kita supaya bisa menghormati kita. Kita juga orang tua harus banyak mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Jangan sampai ada orang tua yang anaknya memiliki kesalahan langsung dikutuk, dilaknat, dipanggil dengan nama-nama binatang dan lain sebagainya. Mari kita ambil perumpamaan seorang ibu di tanah suci. Saya berdiri karena capek juga kalau duduk terus.
Jadi ada seorang ibu di tanah suci Mekah. Dia mau bikin acara di rumahnya, maka dia undanglah tetangga-tetangganya dan keluarga-keluarganya. Setelah makanan itu disajikan, siap untuk dimakan oleh tamu-tamunya ini, datanglah seorang anaknya yang kecil, anak laki-laki. Dia mengambil pasir, baru ditaburi makanan itu dengan pasir. Di muka itu ada paku pasir kan. Dia main-main, ditaburinya makanan itu. Bayangkan marahnya ibunya itu. Sudah siap makanan, biaya dia keluarkan, memasak dan lain sebagainya. Kemudian ditaburi dengan pasir. Mau diapakan kira-kira makanan kalau sudah begitu? Maka datang ibunya, Masya Allah, kenapa kau taburi makanan ini dengan pasir, nak? Mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu menjadi imamnya Masjidil Haram. Jadi dia memarahi anaknya itu, tapi mendoakan yang baik. Apa yang terjadi kemudian setelah dia dewasa, betul-betul dia menjadi imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Itu sering kita dengar di Makkah, Masjidil Haram jadi imam, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu jadi imam betul. Jadi doanya orang tua itu makbul, Pak. Makbul, terutama ibu. Jadi jangan kita doakan anak kita menjadi anak yang tidak baik. Doakan anak kita menjadi baik. Semarah apapun kita tahan. Kita doakan dia menjadi anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Kalau bapak ibu yang mendoakan anaknya, insya Allah apa yang didoakan akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada usia 6 tahun meninggal ibunya. Lalu dipelihara oleh kakeknya, dia bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sangat menyayangi Muhammad. Saya masih menyebut Muhammad karena belum menjadi nabi. Bahkan lebih sayang daripada kasih sayangnya itu melebihi terhadap anaknya sendiri. Tetapi 2 tahun kemudian, di usia 8 tahun meninggal lagi Abdul Muttalib ini. Sehingga dipelihara oleh pamannya yang namanya Abu Talib. Hadirin sekalian, di dalam pemeliharaannya oleh pamannya Abu Talib inilah kemudian beliau diajari untuk menggembala kambing. Apa hikmahnya Nabi menggembala kambing? Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama yang perlu kita jelaskan, apa hikmahnya Nabi menjadi yatim piatu? Supaya Nabi Muhammad ini berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing, diajari langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berhubungan dengan orang tuanya, tetapi diajari langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, supaya dia merasakan bagaimana penderitaan orang menjadi yatim itu, sehingga nanti pada saat dia dewasa memperhatikan anak-anak yatim dan fakir miskin. Maka Nabi SAW berpesan dalam hadisnya, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Artinya berdekatan, nanti tempatnya di surga. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Pahalanya besar sekali. Pada satu saat ada seseorang yang menguburkan, memasukkan ke liang lahat seorang jenazah almarhum. Orang-orang di sekitarnya menjadi heran
karena orang ini tidak mau naik dari makam itu, dari lubang itu. Dia termenung melihat ke bawah. Ternyata dia melihat tempat yang sangat indah, melihat surga. Ketika ditanya, apa yang kamu lihat? Saya melihat tempat yang sangat indah. Ternyata yang dikubur ini adalah orang yang suka memelihara anak yatim. Selalu ada anak yatim di rumahnya, dipeliharanya sampai besar, sampai dewasa, bahkan sampai dinaikkan haji yatim tersebut, sehingga dia mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW di masa kecil mengembala kambing. Apa hikmahnya? Ternyata kambing itu adalah binatang ternak yang paling susah dipelihara. Paling susah dipelihara itu kambing itu. Mau dilepas, dimakannya tanamannya orang. Mau disimpan di rumah, kita sendiri yang menderita membawakan makanan. Ya, paling susah dipelihara kambing itu. Nah, beginilah pemimpin. Pemimpin itu harus siap menderita. Pemimpin yang jujur itu harus siap menderita. Dan begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Jujur sekali. Belum pernah ada orang sejujur itu dari Nabi Adam sampai sekarang. Sampai digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tidak ada perguruan tinggi di Indonesia bahkan di dunia yang memberikan gelar Al-Amin. Perguruan tinggi memberikan gelar sarjana, memberikan gelar dokter, memberikan gelar magister, doktor, profesor. Tetapi tidak ada yang berani memberikan gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang tidak pernah bohong seumur hidupnya. Seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Ya, digelari Al-Amin. Akhlaknya luar biasa mulianya. Pergaulannya dengan sesama lemah lembut. Sampai terdengar pada saat dia remaja itu, usia 25 tahun, terdengarlah oleh Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Kekayaannya tadi berapa, Pak? 2/3 ya? Iya, 2/3 dari harta yang ada di Mekah pada saat itu. Janda yang suci, mulia, akhlaknya baik, cantik, bahkan menjadi incaran tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Tetapi tidak ada yang diterimanya. Banyak yang mau melamar dia, meskipun dia janda, tetapi banyak yang mau melamar dia. Jadi jangan kita menganggap enteng itu janda, Pak. Kadang-kadang ada orang menganggap enteng itu janda. Ini istri pertama Rasulullah seorang janda. Yang penting menjaga kehormatannya. Janda, status janda itu bukanlah status yang negatif, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kita merasa hina. Jangan kita juga menghina saudara-saudara kita yang janda. Belum tentu yang gadis itu lebih baik daripada yang janda. Ya kan? Betul? Karena ukuran kemuliaan seseorang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling bertakwa. Tidak dikatakan yang termulia di sisi Allah adalah gadis dan pemuda. Tidak. Tapi siapa yang paling bertakwa? Jadi banyak yang berminat kepada Khadijah ini. Tetapi Khadijah ini penasaran. Maka
Kemudian Khadijah ini mengutus orang untuk meminta kepada Muhammad untuk membawakan dagangannya. Ternyata setelah dibawa dagangannya ke negeri Syam, dagangannya Khadijah yang kaya raya ini laris manis, Pak, karena dia berbahasa, berbicara kepada orang ini lemah lembut, pintar mengambil hatinya orang. Jadi kalau berdagang itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita ini pembeli, sama aja sebenarnya harganya di sini dengan di sana, tapi ini kok pelayanannya, senyumnya bagus, melayani kita bagus, kita tertarik ke sana, padahal sama aja harganya. Bahkan kadang-kadang lebih mahal sedikit, tapi kita ke situ karena pelayanannya bagus. Itu satu contoh itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW berdagang itu berlipat-lipat untungnya setelah pulang. Dihitung keuntungannya luar biasa. Maka berceritalah temannya itu kepada Khadijah bahwa ini Muhammad luar biasa dengan dagangan kita laris manis dan keuntungnya besar. Karena beliau ini adalah lemah lembut dan jujur. Akhirnya Khadijah tertarik kepada Muhammad. Diutuslah pembantunya yang namanya Nafisah untuk melamar Rasulullah SAW. Jadi menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah, kepada Nabi, bahwa saya mau dinikahi oleh Muhammad. Kemudian di usia 25 tahun, Khadijah 40 tahun, mereka menikah. Jadi jangan juga kaget kalau sekarang ini kadang-kadang viral itu, Pak. Ada anak muda, istrinya tua, nggak apa-apa. Kalau memang suka sama suka. Ada juga sebaliknya ya. Tapi kadang-kadang viral itu, jangan kita olok-olok, karena memang jodohnya seperti itu. Ya. Jodohnya seperti itu. Dan dari sinilah Nabi kita Muhammad SAW melahirkan, istrinya itu melahirkan 6 anak. Kemudian salah satu di antaranya kemudian dikawini oleh Sayyidina Ali. Kemudian 2 di antaranya dikawini oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dinikahi oleh Ali adalah Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Kemudian yang dikawini oleh Utsman bin Affan adalah siapa namanya Ustaz? Ruqayyah sama Kalsum. Dikawini oleh Sayyidina Utsman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka hidup bahagia sampai suatu saat Nabi kita SAW gelisah melihat keadaan kota Mekah. Masyarakatnya itu kejahatannya luar biasa. Pembunuhan terhadap anak-anak perempuan yang baru lahir banyak terjadi. Banyak minum-minuman keras. Bahkan minuman keras itu bukan lagi diminum, Pak, dimandi. Dipakai mandi itu minuman keras itu. Saking jahiliyahnya itu. Kemudian judi. Kalau kita berjudi di sini mungkin pakai uang, mungkin pakai tanah. Kalau uangnya sudah habis, tanahnya itu jadi taruhan, rumahnya jadi taruhan, habis. Kalau Arab Pak pada zaman jahiliyah, istrinya jadi taruhan. Kalau saya kalah, ambil istri saya. Saking jahiliyahnya itu. Nabi kita Muhammad SAW prihatin melihat kondisi kota Mekah yang sedemikian jahiliyahnya.
Maka dia pergi berhalwat di Gua Hira. Pada saat itulah dia didatangi oleh sosok yang memakai jubah putih. Bayangkan Pak, kalau malam-malam kita berada di dalam gua, lalu kita didatangi oleh sosok yang berjubah putih, apa yang terjadi? Nabi kita ketakutan. Pulang ke rumahnya, disambut oleh istrinya, ditenangkan hatinya oleh istrinya, yaitu Khadijah. Jadi Khadijah ini, Sayyidatina Khadijah ini besar sekali perannya dalam perjuangan Islam, karena dia seorang yang kaya raya dan dia rela mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama. Khadijah ini. Pada saat Nabi mengabarkan bahwa saya didatangi oleh sosok orang yang berjubah putih di gua itu, maka Nabi kita pulang dalam keadaan ketakutan, menggigil. Khadijah tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya seperti istri-istri kita sekarang. Kalau pulang tengah malam, istri kita kadang-kadang menanya, dari mana saja? Saya WA kok tidak dibalas, saya SMS tidak dibalas, saya telepon tidak diangkat. Dari mana saja? Banyak betul pertanyaannya. Saya sudah tunggu-tunggu makan kok tidak ada. Khadijah tidak banyak pertanyaan seperti itu. Jadi ini menjadi teladan juga bagi kita. Kalau suaminya ibu-ibu nanti pulang tengah malam, tidak usah banyak ditanya, tidak usah diperiksa-periksa HP-nya. Dan ada ceritanya itu, ada seorang bapak-bapak bertanya kepada Ustaz, kayaknya istri saya itu sudah jadi wali, bercahaya mukanya Ustaz. Ternyata istrinya itu membuka diam-diam HP suaminya di dalam sarung, sehingga cahayanya itu terpantul ke mukanya. Suaminya tidak melihat HP-nya, yang dia lihat cahaya, bercahaya mukanya istrinya itu. Jadi bapak-bapak juga perlu hati-hati, karena istri kita itu suka buka-buka. Jadi jangan macam-macam ya, buka HP itu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang juga ada yang seharusnya perempuan tapi namanya laki-laki, itu banyak ketahuan juga itu. Jadi ada istri yang isinya garam, toples itu ditulisi gula. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم